Wa amarahu an yujahid, dan memerintahkannya untuk berjihad, memerangi orang-orang kafir di sekitarnya. Pertama, Pak amarahu dengan ditasdidkan di mimnya, amarahu menjadikan amir. Tapi yang kedua, wa amarahu tanpa tasdid, memerintahkannya. An yujahid biman aslama, hendaklah dia berjihad bersama yang sudah masuk Islam, man kana yalihi, orang-orang yang ada di sekitarnya dari ahli syirki, min qabailil Yaman, dari kabilah-kabilah Yaman. Diperintahkan surat memimpin rombongannya dan memimpin kaumnya yang muslimin untuk berjihad melawan musyrikin yang ada di sekitarnya. Fakharaja surat Ibn Abdullah yasiru bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka keluarlah surat Ibn Abdullah berjalan membawa perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hatta nazala bi Jurash, hingga beliau singgah atau hingga beliau sampai datang di daerah Jurash. Wa hiya yauma idzin madinatun mughlaqah. Jurash ketika itu merupakan Madinah yang tertutup, kota yang tertutup dengan benteng-benteng. Wa biha qabail min qabailil Yaman, dan di dalamnya ada beberapa kabilah-kabilah Yaman. Wa qad dawat ilaihim Khath'am, dan sudah bergabung bersama mereka suku Khath'am. Bergabung bersama mereka, mendukung mereka, membela mereka. Maka suku Khath'am pun dakhaluha, ikut masuk di benteng tersebut. Ma'ahum, bersama mereka kaum musyrikin. Hina sami'u bimasiril muslimina ilaihim, ketika mendengar datangnya kaum muslimin mendatangi mereka, maka mereka pun masuk ke dalam bentengnya, dan suku yang membelanya yaitu Bani Khath'am juga masuk ke dalamnya dan masuk ke kota tersebut yang berbenteng. Fahasaruhum fiha, maka kaum muslimin mengepung mereka di dalam benteng tersebut. Qariban min syahrin, kaum muslimin mengepung benteng mereka, mengepung kota mereka sampai kurang lebih sebulan lamanya. Kalau sebulan lamanya, mana yang kesusahan? Yang ngepung atau yang dikepung? Sesungguhnya yang dikepung akan lebih kesusahan. Kenapa? Karena mereka tertutup, terisolasi. Mereka mengambil berbagai macam makanannya dari kebun-kebun di luar benteng. Sedangkan kaum muslimin di luar dalam keadaan mereka bisa mengambil dari sana, bisa mengambil dari sini, bisa meminta bantuan dari kaum muslimin yang lain. Terbuka. Yang tertutup dengan yang terbuka tentunya lebih sulit yang tertutup. Wa amtana'u fiha minhu, tetapi mereka di dalam benteng rupanya sudah persiapan. Imtana'u fiha minhu, mereka tetap tidak mau keluar, tidak mau kalah, tidak mau ngalah, dan tidak mau tunduk. Imtana'u, dan mereka berlindung di benteng itu sampai sebulan penuh. Thumma innahu raja'a anhum qafilan, maka kaum muslimin pun kembali pulang. Atau lebih tepatnya berpura-pura pulang kembali. Tetapi hatta idza kana ila jabalin lahum, sampai ketika mereka di sampai gunung di sekitar mereka, gunung yang dipanggil dengan Syakr atau yang dinamakan dengan Syakr, yang aslinya namanya Kashr, tetapi dijuluki oleh kaum muslimin dengan Syakr. Syakr dari kata syukur. Kalau Kashr, kulit yang enggak ada nilainya, Kishr. Wanna ahlu Jurash annahu innama walla anhum munhazima. Orang-orang yang ada di Jurash, yang ada di kota berbenteng tadi, mengira kalau kaum muslimin dalam keadaan kalah. Mengira kaum muslimin dalam keadaan munhaziman, mereka pergi dalam keadaan kalah. Mereka mungkin kelaparan, mereka mungkin begini, sudah menduga dengan dugaan-dugaan sendiri. Maka mereka pun keluar. Fakharaju fi talabih, maka mereka keluar dari bentengnya mencari-cari kemana mereka. Pasti mereka sudah dalam keadaan sengsara. Mungkin perbekalan sudah habis, mungkin makanan sudah habis, mungkin mereka kelaparan, mungkin dugaan, hanya dugaan. Hatta idza adraku, sampai ketika mereka ke dekat gunung Kishr tadi,
atau yang diganti dengan nama Syakr. Ternyata mereka kaum muslimin menunggu mereka keluar. Atafa alaihim faqatalahum qatlan syadida. Maka kaum muslimin pun turun dari gunung tersebut menyerang mereka. Dan sudah sering kita sampaikan bahwa perang waktu itu yang di atas lebih menang daripada yang di bawah. Kenapa? Karena senjata mereka panah dan tombak. Yang kalau dilempar dari atas akan semakin dipercepat peraturan dengan gravitasi bumi. Adapun yang di bawah melempar ke atas semakin lemah. Maka mereka pun menyerang dari atas, mengejar mereka dengan serentak. Faqatalahum qatlan syadida. Maka diperangilah mereka dengan perang yang dahsyat. Wa qad kana ahlu Jurash ba'athu rajulaini minhum ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil Madinah yartadani wa yanduran. Ternyata sebelum itu ada dua orang dari suku Bani Jurash yang diutus kepada Rasulullah SAW untuk berbicara, untuk melihat pendapat-pendapat. Fabainama inda Rasulillah SAW, fabainahuma inda Rasulillah SAW asyiyatan ba'da salatil asr idh qala Rasulullah SAW. Maka ketika dua orang tadi sampai di tempat Rasulullah SAW di sore hari ba'dal asr, dan itu bertepatan ketika mereka sedang berperang di gunung Syakr. Maka Nabi SAW bertanya pada dua orang utusan Jurash tadi, bi ayyi biladillahi Syakr? Gunung Syakr itu di negeri mana? Faqamal Jurashiyan. Maka bangkitlah dua orang Jurash tadi, kemudian berkata, ya Rasulullah, bi biladina, Syakr itu di negeri kami. Jabalun yuqalu lahu Kashr. Itu adalah sebuah gunung yang dijuluki dengan nama Kashr atau Kishr. Wa kadzalika yusammihi ahlu Jurash. Dan memang begitulah penduduk Jurash menamakan gunung tersebut Kishr. Maka Nabi menyatakan, innahu laisa bikashr walakinnahu Syakr. Itu bukan Kashr tetapi Syakr. Diganti nama yang jelek dengan nama yang baik. Bukan Kashr tetapi Syakr. Syukur. Qala, keduanya berkata, fama sya'nuhu ya Rasulullah? Dua orang utusan Jurash tadi heran. Kenapa Rasulullah bertanya tentang gunung Kashr tadi yang dinamakan dengan Syakr? Ya Rasulullah, fama sya'nuhu? Ada apa dengan gunung Syakr tadi? Qala inna budnallahi latunhar indahul an. Sesungguhnya sembelihan-sembelihan Allah, budun itu adalah unta-unta yang disembelih, sedang disembelih sekarang di sana di gunung Syakr. Unta-unta Allah sedang disembelih di gunung Syakr. Fajalasa ar-rajulani ila Abi Bakr. Dua orang tadi masih belum begitu paham ucapan Rasulullah SAW. Apa maksudnya di gunung Syakr sedang disembelih unta-unta Allah Subhanahu wa taala. Fajalasa ar-rajulani ila Abi Bakr. Maka dua orang tadi bermajlis, duduk bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu atau kepada Utsman radhiyallahu taala anhu. Faqala lahumā, untuk bertanyakan tadi maksudnya Rasulullah apa? Bahwa di gunung Syakr dalam keadaan di sana disembelih unta-unta Allah. Maka mereka menjawab, wayhakuma, celaka engkau berdua. Inna Rasulullah SAW al-an la yan'a lakuma qaumakuma. Rasulullah SAW itu memberitakan berita duka tentang kaummu. Artinya kaum muslimin sedang merayakan kemenangan dan kaummu sedang mendapatkan musibah besar, diperangi oleh kaum muslimin. Faquma ila Rasulullah SAW fas'alahu an yad'u Allah an yarfa' an qaumikuma. Kata Abu Bakar atau Utsman radhiyallahu taala anhuma menyatakan pada dua orang utusan tadi, bangun kamu, datangi Rasulullah SAW. Bangun kalian berdua, datangi Rasulullah dan minta kepadanya, doakan agar Allah menyingkapkan kesusahan kaummu. Faqama ilaihi fasa'alahu. Maka dua utusan tadi mendatangi Rasulullah SAW dan kemudian meminta kepadanya untuk didoakan. Faqala, maka Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma rfa' anhum, ya Allah
angkatlah musibah mereka, hentikan musibah mereka. Fa kharaja min indi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam raji'in. Maka keluarlah dua orang utusan tadi kembali pulang ila qaumihima, pulang ke negeri kaumnya. Fawajada qaumahuma qad usibu yauma asabahum. Ternyata ketika sampai di kaumnya di Jurash, mereka mendapati kaumnya dalam keadaan usibu, tertimpa petaka, bencana, sebagian terbunuh, sebagian luka. Yauma asabahum Surat ibn Abdullah, yani ketika diserang oleh pasukan Surat ibn Abdullah. Fil yaumil ladzi qala fihi Rasulullah, yaitu di hari persis ketika Rasulullah SAW berkata kepadanya fis sa'ah, di saat itu juga, di waktu itu juga, ketika Rasulullah menyatakan sekarang unta-unta Allah sedang disembelih di Gunung Syakr. Di mana itu Gunung Syakr? Ya Rasulullah, itu di negeri kami. Dan Gunung Syakr itu kami menamakannya Kashr. Kata Rasulullah, Syakr itu namanya Syakr. Dan sekarang unta-unta Allah sedang disembelih di sana. Itu na'i, berita musibah bahwa kaummu sedang dibantai di sana dan kaum muslimin sedang merayakan kemenangan di sana. Persis ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, di sana sedang diserang, sedang terjadi peperangan dan telah dimenangkan oleh kaum muslimin. Wa kharaja wa qad wafdu Jurash hatta qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa aslamu. Maka dua orang tadi ketika mendapati kaumnya dalam keadaan sudah benar-benar seperti dikabarkan oleh Rasulullah, fil yaumil ladzi qala fihi Rasulullah ma qala wa fi sa'ati allati dzakara fiha ma dzakar. Wa kharaja, maka keluarlah sisa dari Bani Jurash, utusan dari mereka, mendatangi Rasulullah SAW untuk menyatakan keislaman, Wa hamalahum himan haula qaryatihim, dan kemudian dijadikan untuk mereka hima. Hima adalah satu daerah yang dijaga dan dilindungi. Haula qaryatihim, di sekitar desa mereka, di sekitar kota mereka, dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai daerah terlarang atau terlindungi. Terlarang dalam artian tidak boleh dibunuh orangnya atau hewan ternaknya, tidak boleh diganggu, tidak boleh dirusak. Ala a'lamin ma'lumah, tentunya dengan tanda-tanda yang sudah sama-sama diketahui. Dari batas ini sampai batas ini, dari batas sana sampai batas ini. Lil farasi warrahilati wal mutirati wa baqaratil harzi faman ra'ahu minan nasi famaluhu suht. Apa yang disebut dengan hima? Kuda yang ada di daerah tersebut, atau unta-unta tunggangan yang ada di sana, atau unta-unta ternak yang ada di sana, atau sapi-sapi yang menggarap sawah mereka, ladang mereka. Faman ra'ahu, dan juga orang-orang yang menggembalakannya, semuanya dari manusia yang ada di daerah tersebut, maluhu suhtun, hartanya semuanya terlindungi, haram untuk dirampas, haram untuk dibunuh, haram untuk diambil. Karena sudah masuk daerah muslimin, maka kaum muslimin tidak boleh mengganggu mereka. Demikian utusan dari Bani Azad yang diwakili oleh pimpinan mereka yang Rasulullah SAW jadikan sebagai amir, yaitu Surat ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, yang kemudian beliau diperintahkan dengan perintah pertamanya untuk memerangi kaum musyrikin yang ada di sekitarnya, yaitu dari Bani Jurash. Dan ketika mengepung sebulan mereka dalam keadaan masih bertahan, mereka menampakkan diri seakan-akan pulang, sampai ketika di gunung yang namanya Syakr, yang tadinya namanya Kashr, diganti oleh Rasulullah SAW dengan Syakr. Maka ketika mereka merasa sudah menang, mereka keluar melihat kaum muslimin pasti sudah kelaparan. Ternyata mereka segera menyerangnya dari atas bukit atau dari atas gunung Syakr. Walhamdulillah rabbil alamin. Dan kemudian mereka masuk Islam karena mendengar berita dari dua orang tadi bahwa Rasulullah SAW dalam keadaan jauh, tetapi menghabarkan kepada mereka siaran langsung, sekarang ini sedang terjadi pembantaian, pembunuhan terhadap kaum kalian yang menentang Allah dan Rasulnya.
maka tentunya ini sebagai alamatun nubuwah, sebagai tanda-tanda kenabian. Maka dua orang tadi pun menghabarkan kepada yang lainnya, dan kemudian mereka berbondong-bondong masuk Islam. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah warahmah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.